Yang kedua, masih pada posisi kita sebagai muslim. Alasan kedua, menolong orang tertindas, terzolimi. Ini faridatus syar'iyah, kewajiban syar'i. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, jangankan yang tertindas itu muslim, non-muslim aja, non-muslim nih, kalau tertindas, terzolimi di hadapan kita dan kita tahu, kita lihat, apakah kita diem? Enggak kan? Kita bantu. Apalagi kalau dia muslim, lebih-lebih. Dan buat ngebantuin orang kan nggak usah pakai nanya apa agamanya, bantuin aja udah. Ya, kita pulang malam-malam jam 11, jam 12 malam, anggaplah rame-rame, ngelihat ada orang korban kejahatan, pelakunya satu, korbannya satu, sama-sama sendiri. Karena kita rame-rame, kita jadi berani. Ya, kita kejar tuh pelakunya. Sementara korbannya, walaupun ternyata non-muslim, bagus, nggak ada masalah kita nolong dia, kan nggak mungkin jadi berhenti nolong orang gara-gara dia non-muslim kan. Kita nanya dulu, Mas apa agamanya? Anggaplah Buddha. Oh Buddha, yaudah lanjutin begal terus, nggak apa-apa. Kan nggak begitu. Ya, walaupun dia Buddha, walaupun dia Hindu, walaupun dia Nasrani misalnya, ya dia dizolimi oleh orang dan ternyata si pelaku kezaliman orang Islam misalnya, tetap kita tolong nggak nih orang? Kita tolong. Nah sekarang kan lagi musim nih, orang nolong orang pakai nanya segala apa jamaahnya, apa manhajnya, apa guru ngajinya. Itu lebih unik lagi. Nolong orang pakai nanya ngaji sama siapa. Jangan. Selama judulnya dia masih manusia, itu aja kita tolong. Apalagi dia masih muslim. Apa dia muslim? Dan pelaku kejahatannya adalah kafir harbi, yaitu Zionis. Lebih layak lagi untuk kita bela. Baik, sekarang kita bicara dalil. Tadi kan logika. Ya, ini ada hadis qudsi, panjang hadisnya, tapi saya ambil yang bagian sesuai dengan pembicaraan kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, la antakimanna mimman ra'a mazluman yuzlam. Kata Allah, aku akan berikan hukuman kepada orang yang melihat kezoliman, melihat ada orang dizolimi dan dia lihat itu, dia bukannya nggak lihat, dia lihat dan dia tahu. Ya, faqadara ayan surahu. Itu bukan pakai dhammah, itu ra-nya harusnya pakai fathah. Ayan surahu, bukan ayan suruhu. Dia mampu, si orang yang melihat tadi dia mampu untuk memberikan pembelaan, perlindungan, penjagaan, advokasi, pokoknya dia mampu. Falam yaf'allahu, tapi dia tidak melakukannya. Dia diem aja. Allah katakan akan aku hukum orang itu. Dan hukumannya di sini nggak disebut. Allah rahasiakan, Allah punya rahasia. Ini dalil, dan ini nggak disebutin yang dizolimi muslim atau bukan. Pokoknya ada orang yang dizolimi, jangan diem. Hadis yang selanjutnya, ini buat kita nih sesama mukmin. Kalau tadi kan umum, sama mukmin nih. Man udzilla indahu mu'minun. Siapa yang di hadapannya ada seorang mukmin yang udzilla. Udzilla itu dihina, direndahkan, dibully. Istilah anak sekarang di roasting. Dikata-katain mulu, ya, digibahin terus. Dia tahu, dia ngelihat falam yang surhu, dan dia tidak memberikan pembelaan, diem aja. Wa huwa yaqdiru ala yansurahu, dan dia mampu untuk memberikan pembelaan, dia bisa, tapi dia diem aja. Maka kata Nabi, adzallahumullah azza wa jalla ala rusul khalaiq yaumil qiyamah. Di hari kiamat nanti, orang yang diem aja itu akan Allah rendahkan dia di hadapan seluruh makhluk yang lain. Di dunia dia cuek terhadap orang yang sedang direndahkan, maka gara-gara dia cuek ini, kezoliman itu tetap berjalan, maka dia gantian akan Allah rendahkan di akhirat nanti di hadapan seluruh makhluk. Nah, saya rasa dua dalil ini udah cukup bahwa jangan diam ketika ada orang dizolimi, itu adalah kewajiban. Kalau enggak, kita nanti yang akan kena getahnya. Dalam hadis yang lain yang belum saya taruh di sini, misalnya, man ra'a minkum mazluman falan yansuru la'anallah. Siapa di antara kamu yang melihat kezoliman dan kamu tidak memberikan pertolongan kepada yang dizolimi, la'anallah, Allah melaknat kamu. Jangan diam. Kecuali kalau kita nggak ngelihat atau ngelihat tapi nggak mampu, kita lemah posisinya, hanya bisa di hati doang. Ya Allah, tuh orang jahat banget sih, tapi gimana ya, gue juga bukan siapa-siapa, misal gitu. Ya, ada orang ya di hadapan kita emang kejadiannya misalnya, dan kita lemah, misalnya ibu-ibu nggak bisa ngapa-ngapain, paling cuma ngedumel di hati sama ngomong ke orang laki, bang itu ada orang jahat banget. Si abang itu juga diem, nggak berani juga.
Maka yang kayak begini karena faktor kita nggak kuat, maka kena di hadis man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fabi lisani fa illam yastati fabi qalbi wa dzalika adaful iman. Kalau melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangan. Dengan tangan maksudnya dengan bisultan, dengan power, dengan kekuatan. Kalau nggak mampu dengan mulut, nasihat, ingetin, kasih tahu. Nggak mampu juga, kagak enakan, minimal di hati. Apa di hati? Itu menunjukkan ketidaksukaan atau kebencian dengan peristiwa itu. Minimal di hati. Mohon maaf, ibu-ibu ngumpul nih, dengerin tuh ada orang lagi digosipin, lagi digibahin. Kan gibah sedep rasanya ya. Abang yang digibahin emang musuhnya dia. Dia mau ngasih tahu, cuman ini lebih tua, gitu, kagak enakan. Atau ini ternyata orang-orang yang juga paham agama gitu, kita baru ikut ngaji dia orang ngerti. Kan banyak kan orang ngerti agama tapi kadang kejeblosan juga masalah beginian mah, ngomongin orang juga, ya kan? Akhirnya kita nih ibu-ibu hanya bilang di hati doang, yang penting gue nggak ikut gue menghindar aja. Di hati mah kita kesel. Itu nggak ada masalah, masih dimaafkan. Yang salah yang mana? Ikut dengerin, ikut menikmati, walaupun nggak ikut gibah. Apa kata Imam Ibnu Qudamah? Al-mustami' gibah syarikun fiha. Orang yang ikut dengerin gibah walaupun dia nggak ikut gibah, syarikun fiha, dia ikut berpartisipasi dalam dosanya, tetap kena juga. Baik, ini alasan kedua yang membela orang tertindas itu kewajiban. Hatta walaupun dia non muslim, apalagi muslim, apalagi disitulah yang ketiga tempatnya Al-Aqsa. Baik, ini alasan ketiga. Di sana ada Al-Aqsa. Emang kenapa Al-Aqsa? Ada apa? Istimewanya apa? Yang pertama, Al-Aqsa masjid kedua tertua yang ada di muka bumi setelah Masjidil Haram, setelah Baitul Atiq, nama lain dari Ka'bah. Dan jarak di antara keduanya 40 tahun. Kita lihat hadisnya. Rasul ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Rasulullah, ayu masjidin wudi'a fil ard?" Masjid apakah yang pertama kali wudi'a? Wudi'a artinya difondasikan, diletakkan. Jadi saat itu belum jadi masjid sempurna, belum. Jadi belum menjadi masjid sempurna. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnul Jauzi, maksud dari wudi'a adalah masih fondasi. Rasul menjawab, yang pertama kali di wudi'a tadi, Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram. Tsumma ayun. Lalu Nabi ditanya lagi, masjid apa lagi? Rasul menjawab Al-Masjidul Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Lalu kam kana bainahuma, berapa jarak antara keduanya? Nabi menjawab arba'una sanah, 40 tahun. Jadi mau Masjidil Haram, mau Masjidil Aqsa itu sama-sama masih fondasi. Terus siapa yang melanjutkan menjadi masjid yang sempurna atau utuh? Untuk Masjidil Haram yaitu Nabi Ibrahim dan putranya. Untuk Masjidil Aqsa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ya, ini kan bapak sama anak semua nih. Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail adalah bapak sama anak. Nabi Daud sama Nabi Sulaiman bapak sama anak juga. Mereka lah nanti yang melanjutkan. Maka jangan kaget kalau Yahudi itu pengen banget ngerobohin Masjidil Aqsa karena mereka mengklaim di bawah Masjidil Aqsa ada Haikal Sulaiman. Itu klaim mereka. Baik, yang kedua, Masjidil Aqsa termasuk 3 masjid yang dianjurkan banget kita punya ambisi atau hasrat untuk mengunjunginya. Sehingga Nabi menggunakan istilah la tusyaddur rihal. Jangan berambisi kuat, jangan bertekad kuat untuk melakukan rihal itu rihlah, jalan-jalan, kecuali ketiga masjid. Masjid apa? Masjidil Haram, Masjidil Rasul, Masjid Nabawi di Madinah. Yang ketiga Masjidil Aqsa. Jadi Masjid At-Tahir Al-Jabar nggak masuk, atau Masjid Kubah Emas nggak masuk. Kan ada orang tuh yang ngebet banget pengen ke sono. Harus yang ngebet pengen ke masjid ke ini dulu. Ya kan ongkosnya kagak ada yang ke sini. Ke At-Tahir mah dekat. Cimanggis itu di tolnya itu kan. Iya, Cekling kok. Emang lewat situ Cekling kok. Gitu. Tapi terlepas dari itu, kita tahu ini bukan masjid sembarangan Al-Aqsa. Dia dianjurkan untuk kita mengunjunginya. Yang ketiga, tempatnya Isra dan Mi'raj. Tempatnya Isra dia merupakan tujuan, tempatnya Mi'raj dia merupakan titik tolak.
Ya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Nah, ini apa artinya alladzi barakna haulahu? Tempat yang diberkahi dan sekitarnya juga diberkahi. Mungkin orang bertanya, katanya berkah kok perang mulu? Kita lihat penjelasannya. Bisamar, berkah yang dimaksud Allah kasih banyak buah-buahan di sana. Berbeda dengan negeri sekitar yang lain, negeri Arab yang lain. Dibanding negeri Arab yang lain, ini paling banyak. Kemudian bil anhar, sungai. Ya, bil anbiya. Makanya jangan kaget, Palestina itu disebut Ardul Anbiya wal Mursalin, negerinya para nabi dan rasul. Wassalihin, dan juga lahirnya orang-orang soleh, para ulama. Imam Syafi'i lahir di Gaza. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Askelon, yang udah jadi daerah Israel. Dulunya daerah Islam. Imam Ibnu Hajar di situ lahirnya. Ya, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Baitul Maqdis Al-Maqdisi, itu orang situ juga. Belum lagi nanti lahirnya para mujahidin sejak zaman Umar bin Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi, walaupun dia orang Kurdi, tapi dia membebaskan Masjidil Aqsa, terus hingga sampai di masa sekarang, Syekh Ahmad Yasin dan seterusnya. Baik. Kemudian yang keempat, kiblat pertama umat Islam. Sebelum kita madhep Ka'bah ke Al-Aqsa dulu 16 sampai 17 bulan lamanya. Dalam hadis Imam Bukhari. Barulah ketika di tahun kelima kurang lebih atau keempat di Hijriyah, di bulan Sya'ban lebih tepatnya, di bulan Rajab, terjadi tahwil, perubahan dari Masjidil Aqsa ke Masjid Al-Haram. Yang kelima, sholat di dalamnya ratusan kali lipat dibanding masjid yang lain nilainya. Bahkan saya lihat ada 3 hadis, ada yang menyebut 250, ada yang menyebut 500, ada yang menyebut 1000. Kayak Masjid Nabawi juga 1000. Terus oleh para ulama dikawinkan seperti ini hadis-hadis tersebut maknanya. Kita lihat di situ. Innallaha subhanahu wa ta'ala ja'ala fadilatas salati fil aqsa 250 salatan awalan. Ini awal-awalnya salat di Al-Aqsa 250 kali lipat awal-awalnya. Ya summa awsalaha ila 500. Kemudian dinaikin menjadi 500. Summa ilal alaf fadlan minhu. Kemudian dinaikin lagi menjadi 1000 sebagai keutamaan dari Allah ala ibadihi wa rahmah, kepada hambanya dan kasih sayangnya. Baik, jemaah sekalian, ini alasan ketiga. Semoga masih ingat. Yang pertama karena ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, menolong orang tertindas adalah kewajiban. Yang ketiga karena di sana ada Masjid Al-Aqsa. Seandainya alasan cuma nomor satu saja, itu udah cukup bagi kita buat membela Palestina. Baik, sekarang kita masuk dalam konteks kita orang Indonesia. Muslim, tapi dia orang Indonesia. Tetap dia nggak ketinggalan kereta untuk membela Palestina juga. Karena ini, Palestina negara awal, negara pertama yang mengakui, bahkan bukan mengakui saja, tapi mengusulkan, mendorong agar Indonesia segera memproklamirkan dirinya. Sejak apa? Setahun sebelum kemerdekaan. Bayangkan, setahun sebelum kemerdekaan, sebelum terjadi Hiroshima dan Nagasaki, sebelum Jepang nyerah sama sekutu, 6 September, Palestina melalui muftinya Syekh Amin Al-Husaini di Berlin. Kenapa di Berlin? Karena lagi ngungsi di Jerman. Lagi ngungsi karena kondisinya saat itu Yahudi banyak yang terdiaspora pada ngumpul, pada datang ke Palestina. Ya, terjadilah peperangan dan sebagian kaum muslimin ngungsi, termasuk muftinya. Di sana lewat radio Berlin dia mengumumkan Palestina mendukung kemerdekaan Indonesia. Padahal merdekanya belum, masih setahun kemudian. Bahkan kita lihat di situ, mohon maaf, di kompas.com beritanya udah ada. Kalau berita ini adanya di koran Republika atau di majalah Islam kayak majalah Hidayatullah, majalah Sabili, orang mungkin bilangnya ya maklum dah itu sumber dari orang Islam. Tapi ini sumbernya dari Kompas. Mungkin jamaah juga tahu kan Kompas gimana gitu kan, siapa yang punya. Artinya mereka juga ngaku yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia itu bukan Timur dan Barat dulu, bukan Eropa, Amerika, Australia atau Afrika, tapi yang pertama kali mengakui adalah Palestina. Bahkan
di link ini nanti silakan dibuka aja ya. Di link ini itu ada fotonya Syekh Amin Husaini, ada foto Syekh Muhammad Nasir, dan foto utusan dari Mesir Syekh Hasan Hudaybi namanya. Mereka bertiga lagi ngumpul, lagi ngapain? Lagi ngomongin tentang PPKI, jaringan luar negeri. PPKI, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, supaya luar negeri mengakui bikin jaringan di sana. Kan merdeka dalam negeri, luar nggak ada yang ngakuin kan kagak enak, merdeka sendirian namanya kan. Nah, supaya ada yang ngakui dibikin di jaringan di luar, dan ternyata yang pertama kali adalah yaitu Palestina. Dan mohon maaf Bapak Ibu, tidak ada satupun berita misalnya tentang orang Palestina yang ngomong begini, ngapain sih mikirin Indonesia, kita jadi perangin kok. Berbeda dengan kondisi, mohon maaf, sebagian, saya anggap sebagian kecil lah orang Indonesia saat ini yang mengatakan ngapain mikirin Palestina, kita jadi susah. Orang Palestina saat itu nggak bilang ngapain mikirin Indonesia, kita jadi jajah. Ya, baik. Ini alasan yang pertama dalam konteks kita Indonesia. Yang kelima, sejalan dengan pembukaan UUD 45. Di preambul, lihat, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini sejalan nggak dengan Islam? Sejalan dengan Islam. Ya. Dan emang kemerdekaan itu seluruh manusia merdeka. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menegur Amr bin As. Ketika Amr bin As, ya apa namanya, anak Amr bin As menampar seorang non muslim adu balap kuda lari, anaknya Amr bin As kalah. Maka dia pun marah dengan yang mengalahkannya. Si pemuda ini ditampar, dipukul oleh dia. Si pemuda ini non muslim, asli orang Mesir, Kristen Koptik. Maka dia pun ngadu ke Khalifah Umar bahwa dia ditampar oleh anak pejabat, anaknya Amr bin As. Amr bin As adalah gubernur Mesir. Maka dikirim surat ya ke Amr bin As, dan kata Umar kepada anak muda ini, kamu tunggu aja di sini. Apa isi suratnya? Datanglah kamu dan anakmu pas musim haji. Musim haji mereka pun datang. Setelah mereka haji, dikumpulinlah oleh Umar, dan si pemuda yang non muslim tadi ada di situ juga. Dikasih tongkat komando yang biasa dipegang oleh para jenderal kan. Umar punya itu. Ya, dikasih ke non muslim tadi. Pukul bapaknya. Disuruh pukul oleh Umar. Kata si anak ini, saya emang nggak ada urusan bapaknya. Yang mukul saya itu anaknya, saya ditampar sama dia. Apa kata Umar, Bapak Ibu? Itu anak berani nampar kamu karena dia memanfaatkan kedudukan bapaknya. Coba kalau bapaknya bukan gubernur, nggak berani dia mukul. Pukul bapaknya, disuruh pukul bapaknya. Ya, habis dipukul selesai. Sekarang pukul anaknya, dipukul anaknya. Teruskan, kata Umar, sampai kamu puas. Udah, sudah cukup. Teruskan. Seandainya kamu pun memukul terus, nggak ada yang protes kok. Nggak ada yang berani protes, ada Umar di situ. Nah, di akhirnya Umar pun berkata kepada ayahnya, kepada Amr bin As, wahai Amr bin As, sejak kapan engkau memperbudak manusia? Padahal Allah melahirkan mereka dari ibu-ibu mereka secara merdeka. Maka kemerdekaan itu jauh sebelum ada piagam PBB atau UUD 45, udah 14 abad yang lalu udah dideklarasikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini kalau saya lihat, mungkin Bapak Ibu juga bisa melihat, kayaknya tinggal Palestina doang negara yang masih dijajah dan belum berdaulat penuh. Loh, kan bukankah dia udah dikasih tuh Gaza sama tepi barat? Gaza sama tepi barat, Bapak Ibu, ibarat orang punya rumah, punya taman, punya ruang tamu, punya kamar 3 misal, ada dapur, ada ruang keluarga, ada ruang belakang, mau ruang jemuran. Tamannya diambil sama orang, kemudian ruang tamunya, kamarnya juga, kita yang punya disisain dapur doang sama ruang jemuran. Lalu yang ngambil bilang ke kita, Mas, kita damai ya, hidup berdampingan. Mau nggak kira-kira begitu? Mau nggak? Enggak dong. Gimana dong? Balikin dulu kamar kita, ya kan? Balikin dulu itu taman dan ruang tamu kita. Anda keluar dari rumah saya, baru kita damai.
jangan masih di sini ngajak damai. Nah, ibaratnya begitu. Yang ditempati oleh warga Palestina hari ini, Gaza dan tepi barat, itu bukanlah utuh milik mereka. Milik mereka harusnya kesemuanya itu. Sebagaimana peta tahun 25 di Swedia, itu disebutkan peta tahun 25 ketika belum ada eksodus gerakan Zionis ke mana? Ke Palestina. Itu peta nggak ada Israel, adanya Palestina. Gitu. Jadi mereka datang karena Holocaust oleh Yahudi, oleh Nazi, ya. Mereka pun mengungsi kemana-mana, termasuk ke Palestina. Kan ada tuh kapal ferinya, fotonya kapal feri orang Yahudi. Kemudian ada tulisan di bawahnya, dia minta kepada penduduk Palestina untuk ditampung. Termasuk juga Simon Peres, masih muda saat itu, ya, ada paspornya segala atau apa, dia minta untuk diterima di Palestina. Masih Palestina dulu yang berdaulat. Tiba-tiba lama-lama jadi tamu. Ya, sementara mereka menjadi tuan rumah kebalik. Itulah kenapa Hamas tidak pernah berhenti. Ya, jadi untuk peristiwa kemarin itu bukan peristiwa ujuk-ujuk sebenarnya. Jadi pahamilah apa yang dilakukan oleh mujahidin saat itu merupakan satu hembusan nafas panjang perjuangan mereka sejak tahun 48. Sebagaimana tiba-tiba 1 Maret ada serangan umum tahun 45. Itu jangan dilihat dianggap ujuk-ujuk dan tiba-tiba. Itu merupakan upaya memerdekakan Indonesia dari penjajah. Kayak gitu sama. Kalau ada orang yang komen, itu kan gara-gara mujahidin juga tuh, lihat tuh Gaza jadi hancur-hancuran, udah sampai ribuan yang mati. Coba kalau mereka anteng-anteng aja. Mohon maaf, ini orang yang kalau komen kayak begini, kalau dia hidup di zaman kemerdekaan, mungkin Bung Tomo juga dia salahkan. Mungkin resolusi jihad para kiai saat itu juga disalahkan. Jangan lupa, gara-gara Bung Tomo membakar semangat anak muda Surabaya dan keluar fatwa resolusi jihad dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari saat itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Surabaya bener-bener 20.000 Surabaya meninggal, 150.000 mengungsi. Sementara sekutu hanya dibunuh, hanya bisa ditewaskan cuma 2.000-an 3.000-an aja. Ya, tapi yang namanya orang mau merdeka, jangankan 10.000 20.000, 1 juta nyawa pun juga bisa kita korbankan. Yang penting negara kita bebas, kan begitu. Maka cara pandang kita terhadap apa yang mereka lakukan, gunakanlah cara pandang orang yang sedang berjuang dan terjajah. Jangan menggunakan cara pandang orang yang santai di belakang laptop dan kena AC, santai, damai, enggak. Ya, baik jamaah sekalian, seperti itu tentang kenapa. Dulu waktu zamannya adanya WA, baru adanya WA, itu saya pernah dikirimin sebuah gambar tentang bahayanya framing, bahayanya memframe sebuah peristiwa, di crop sebagian doang, yang lain nggak dikasih tahu. Kita akan menilai sesuai apa yang terframe saja. Di foto ada tulisan, mohon maaf, buruk tulisannya, mohon maaf, TAI lo, apa bacanya? Hah? Tai lo kan jelek tuh. Dijelaskan di situ oleh yang nge-share itu, kalau Anda baca ini pasti Anda akan marah, tai lo. Tapi ini merupakan aslinya potongan dari sebuah kalimat 2 kata yang indah, Pantai Losari. Pantai Losari. Yang dipotong TAI dan lo-nya. Itu bahayanya framing. Maka ketika para mujahidin nyerang kemarin, kalau kita hanya memandang yang frame-nya itu saja, kita akan menuduh mereka salah. Padahal itu merupakan bagian panjang upaya kemerdekaan dari mereka. Baik jemaah sekalian, ini yang kelima. Nah kemudian buat apa? Ini yang tadi nih. Buat apa bantu Palestina? Indonesia juga banyak masalah. Jawabannya, Palestina juga bantu Indonesia walaupun mereka sedang terjajah. Tadi udah kita sebut yang tahun 44. Ya, termasuk juga ketika kita kena bencana. Ini sudah saya sebut linknya. Ya, ketika gempa di mana? Sulawesi itu, di Palu, ya, Donggala ya. Ya. Nah, itu juga mereka ngirim bantuan. Pada tahun 2018 mereka masih dalam keadaan di blokade. Gaza itu penjara besar. Ya, bedanya nggak punya atap aja, langit langsung. Mereka juga susah makan, minum, listrik. Tapi begitu dengar Indonesia kena gempa, kena tsunami, mereka bantuin juga. Dan nggak ada yang protes, ngapain mikirin Indonesia? Tidak. Tsunami 2004, 17 negara Arab bantuin, salah satu negara Arab itu juga Palestina. Ya, dan ini bagian dari upaya kita berterima kasih kepada mereka. Baik, selanjutnya yang terakhir,
siapa yang paling bertanggung jawab selain para pejuang Palestina sendiri? Kalau buat para pejuang, udah final, selesai pembicaraan kita, emang udah pantasnya mereka berjuang di sana. Ya, khususnya yang mampu, yang laki-laki. Kalau untuk anak kecil, perempuan, orang tua, orang sakit, orang uzur, mereka tidak diwajibkan. Itu uzur syar'i. Tapi buat laki-laki sehat dan punya kemampuan, mereka fardu ain karena negeri mereka sedang terjajah. Nah, untuk selain mereka siapa? Pertama, pemimpin Islam, baik yang Arab atau non-Arab. Tapi sayang beribu sayang, saya belum tahu apakah udah ada pemimpin Islam yang sudah melakukan gerakan real. Sudah ada belum? Siapa? Qatar, Iran. Nyata dalam arti militer belum ya, baru sekedar dukungan moral. Kayak misalnya ya mengutuk Indonesia, mengutuk ya, mendingan dah Indonesia mengutuk. Iya. Nggak yang dari Pak Jokowi, yang kapan tuh ya, dia mengutuk. Yang kita heran, mohon maaf, negeri Arab malah ada yang justru abstain. Bahkan Liga Arab kemarin kan ngumpul tuh, baca beritanya, tidak memutuskan apa-apa, kutukan pun tidak, menyayangkan pun tidak, gencatan senjata, tidak memutuskan apa-apa. Kita bingung. Bahkan presiden Liga Arabnya sendiri itu juga menyalah-nyalahkan para mujahidin dengan sebutan teroris, sehingga membuat Qatar saat itu walk out. Jadi negara Arabnya sendiri kagak kompak. Sehingga wajar di TV One ada seorang ibu kira-kira umur 60-an tahun, ketika dia lihat rumahnya hancur, anaknya pada meninggal, ya, dia berteriak, "Aina zu'amaul muslimin?" Mana pemimpin umat Islam? "Wa ma indana ghaira jundi Hamas." Saat ini kami nggak punya siapa-siapa lagi, harapan kami hanya kepada tentara Hamas. Karena Hamas sendirian. Ya, ada bantuan mungkin dari jihad Islami, tapi nggak terlalu signifikan. Atau mungkin dari utara ada Hizbullah, ya, dan seterusnya. Jadi kayak gitu kondisinya. Baik jemaah sekalian, ya semoga ini bisa difahami. Terlepas dari itu, negara-negara Arab yang punya power itu, mereka punya kewajiban. Ya. Kemudian organisasi Islam, Jam'iyah, Jamaah, Muassasah itu yayasan. Jamaah ya jamaah, ya jamaah tabligh itu jamaah. Kemudian apalagi Hizbut Tahrir kalau memang masih ada, ya itu jamaah mereka. Kalau Jam'iyah, ormas, NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, Hizb partai-partai Islam. Para ulama, mubalik, dai, ustadz, cendekiawan, jangan sampai ketinggalan poin, ketinggalan isu. Ya. Waktu tahun 99-2000, mohon maaf, ketika terjadi konflik Islam dan Kristen di Ambon atau Maluku, saya saat itu sedang itikaf tahun 99 di Kebayoran Lama. Kita beli koran, baca koran, ada berita 1.700 Muslim di Tobelo, di Galela, wafat dalam satu malam, dibantai dalam satu malam. Wah, itu ramai banget. Hingga akhirnya kita pun ngadain aksi di Monas saat itu. Ya, nggak terlalu banyak. Ya, ukuran saat itu banyak. Ya. Setelah acara itu saya pulang, jalan kaki, terus beli majalah. Di majalah Islam saya beli. Saya pikir majalah ini akan membahas masalah itu. Tapi ternyata di majalah itu, di cover depannya, di berita headline utamanya adalah berjudul "Apa Hukum Istri Joget di Depan Suami?" Saya mikir, ya Allah, ini ngapa mikirin beginian sih? Nggak penting kan? Nggak peka. Itu maksud saya. Ini jangan sampai para ulama, mubalik, dai, ustadz, cendekiawan, atau para redaksi majalah atau informasi Islam, jangan sampai nggak peka. Ya, apa hukum istri joget depan suami? Mohon maaf, jangan kata dalam kondisi normal, ya, jangan kata dalam kondisi perang. Kondisi normal aja saya nggak kepikiran suruh joget istri saya. Tapi itu dibahas. Seandainya itu dibahas di pinggiran majalah, nggak apa-apa, sebagai sampiran. Ini menjadi headline-nya. Sepenting itukah? Kan enggak harusnya. Ini ada nyawa orang, bahkan ribuan masalahnya. Yang mana Rasul pernah mengatakan,
seandainya ada muslim yang mati dibanding robohnya Ka'bah, aku lebih sedih dengan robohnya Ka'bah. Apa aku lebih sedih muslim yang mati dibanding robohnya Ka'bah? Baik, para aktivis masjid DKM termasuk di kita, ya entah bikin apa, acara apa, penggalangan atau gimana. Para agnia muslim yang kaya, baik pejabat, pengusaha, sejauh yang mereka mampu dan bisa, lembaga pendidikan Islam, sekolah, pesantren, ma'had atau apa, dan seluruh umat Islam. Kemudian Bapak Ibu, apa yang kita lakukan? Ya tergantung kemampuan masing-masing dan ranahnya. Ya, militer bisa, penguasa. Terakhir Erdogan ngomong apa? Ada yang baca nggak? Erdogan tegas dia. Kalau memang Amerika dan CS-nya menginginkan crusade, apa crusade? Perang salib. Itu kata Erdogan, kami siap. Itu udah keras Erdogan kayak gitu. Ya. Itu sampai kayak gitu dia. Nah, ya paling tidak gertakan lah. Ini bagi yang punya ini. Diplomasi ini harus jalan. Kalau memang bisa damai tanpa harus perang, ini juga kita pakai. Sebagaimana di Indonesia ada jalannya Bung Karno dan Bung Hatta, tapi nggak lupa ada jalannya Bung Tomo sama jalan Jenderal Sudirman. Dua-duanya berjalan bareng. Ya, kalau memang ada jalan yang damai tak berdarah-darah dan Palestina bisa merdeka dan bebas, itu lebih utama. Tapi kalau itu nggak bisa jalannya, ya apa boleh buat sebagaimana Bung Tomo tadi. Makanan, obat-obatan, pakaian, bangunan, pendidikan, dukungan moral, dan pembelaan di media, medsos. Nah sekarang saya lihat cukup banyak, mohon maaf ya, non-muslim pun ikut berbicara di medsos, tapi sayang mereka berposisi pada Israel. Ya, banyak non-muslim itu membela Israel. Ada juga non-muslim yang membela kita. Bahkan ada Yahudi yang membela Palestina. Ya, mereka anti-Zionis, anti-Israel. Yahudi yang mana? Ortodok, yang masih komitmen dengan Judaisme sebagaimana nenek moyang mereka. Mereka adalah Yahudi yang tinggal bareng dengan Muslimin dan Kristen di Palestina zaman dulu. Terus nenek moyang mereka, terus anak beranak sampai sekarang. Jadi nggak semua Yahudi loh. Ini Yahudi yang kita maksud ini Yahudi yang Zionis ini. Ya Yahudi yang mau berdampingan dengan kita, dia dihitung kafir zimmi, aman, nggak boleh diganggu. Gitu. Baik, jemaah sekalian, dan minimal doa dah, doa. Ini jangan sampai udah doa enggak, dukung ini enggak, tapi ngomong komen di media jelek-jelekin mujahidin juga, jelek-jelekin Palestina. Heran, tapi dia ngakunya Muslim. Doain enggak, komen yang pedas terhadap umat Islam juga. Jadi sebenarnya dia Muslim atau bukan gitu? Ya. Yahudi pesek. Londo ireng kalau di kita dulu ya. Ya londo ireng. Baik jemaah sekalian, ini diantara alasan-alasan ya kenapa kita bantu Palestina, baik alasan kita sebagai Muslim dan alasan kalau kita sebagai orang Indonesia seperti apa. Walau biswab, barangkali ada diskusi tentang masalah ini, silakan jika ada. Ya hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.